Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kebiasaan dan tradisi di kalangan warga GKE ketika Hari Raya Paskah tiba. Mereka yang memiliki keluarga atau kerabat yang telah meninggal, yang telah pergi lebih dahulu menghadap Sang Bapa di surga, mereka pasti akan melakukan ziarah atau kunjungan ke makam di mana tempat keluarga, saudara dan kerabat mereka dimakamkan. Entah itu mereka hanya sekedar melihat keadaan dan kondisi makam dari kerabat atau keluarga yang telah meninggal, dan sebagian yang juga mengunjungi makam sambil menaburkan bunga rampai, menyampaikan doa, dan menyalakan lilin. Dan tidak sedikit juga dari mereka ada yang sampai bermalam di kuburan atau di pemakaman. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan merupakan bentuk dan tindakan dari cinta kasih mereka, kerinduan mereka yang amat sangat dalam, yang masih ada tersimpan bagi orang-orang yang mereka kasih yang telah pergi mendahului mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senada dengan nas yang diperhadapkan bagi kita pada kesempatan minggu hari ini dalam perayaan Paskah tahun 2020 tentang kebangkitan Yesus, dimulai dengan sebuah cerita kunjungan Maria pada saat ke kubur Yesus. Sebuah kunjungan yang juga dilatar belakangi dari rasa cinta kasih yang sangat amat dalam kepada Sang Guru. Namun betapa terkejutnya Maria pada saat itu dengan apa yang ia jumpai dan ia saksikan ketika ia sampai di kubur Yesus. Kubur telah kosong, batu telah hilang, dan ia berpikir pada saat itu bahwa mayat Yesus hilang. Sehingga apa yang ia pikirkan atas apa yang ia saksikan, itulah yang kemudian disampaikan dan diberitakan kepada murid yang lain dan Petrus. Sehingga mereka pun bergegas, berlari, menghampiri kubur Yesus. Dan mereka juga menyaksikan bahwa kubur telah kosong. Namun yang menariknya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika murid yang lain dan Petrus tiba di kubur Yesus, disitulah mereka mulai menyadari atas apa yang mereka saksikan pada saat itu. Kubur yang kosong, kain kapan dan kain peluh yang sudah tergulung rapi membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, sungguh luar biasa cerita yang disampaikan bagi kita pada minggu Hari Raya Paskah ini. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya boleh diperhadapkan dengan sebuah cerita tentang sebuah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus yang membawa pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan para murid pada saat itu. Dan inilah juga yang boleh disampaikan bagi kita pada saat ini. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita
kita boleh belajar tentang bagaimana sebuah kehidupan dari murid-murid yang telah menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Para murid Yesus sebelum mereka menyadari bahwa Yesus telah bangkit, mata iman mereka tertutup karena ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan mereka atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sepeninggal Yesus. Ada perasaan yang bergejolak, berkecamuk, pemikiran yang tidak menentu akan hari-hari esok yang akan mereka jalan dan mereka hadapi sepeninggal Yesus. Dan ini juga yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia di tengah-tengah dunia ini. Pikiran yang tidak menentu, berkecamuk, kondisi dan keadaan yang serba rumit dan sulit, kadang juga membuat kita kehilangan pandangan kita atas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Belajar dari pengalaman para murid yang disampaikan dalam nas kita pada saat ini. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya dengan cepat mengambil kesimpulan di dalam hidup ini bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan serta kondisi yang berat dan sulit dalam hidup ini. Tapi kita boleh yakin dan percaya bahwa kita memiliki Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang mampu berperkara dalam setiap keadaan keberadaan kehidupan kita. Kekhawatiran dan kebimbangan di dalam kehidupan adalah gambaran dari bagaimana kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Seperti gambaran yang muncul pada awal-awal nas kita pada saat ini. Kebimbangan, kekhawatiran, dan ketakutan yang dimiliki para murid membuat mereka tidak berdaya pada saat itu. Ketika mereka boleh menyadari bahwa Yesus telah bangkit, kepercayaan diri mereka pun ikut bangkit. Keyakinan mereka pun kembali bangkit. Dan itulah juga yang diharapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebuah pengertian yang benar akan makna dari rentetan peristiwa kebangkitan Yesus boleh mengingatkan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini. Di tengah ketertekanan, di tengah himpitan hidup yang kita alami dan kita hadapi, di dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini, mari kita boleh tetap fokus pada sebuah keyakinan bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, dan Allah yang mampu merubah kekhawatiran menjadi pengharapan. Terlebih hari-hari ini, dunia sedang diperhadapkan dengan mewabahnya pandemi COVID-19 secara cepat dan masif. Tentu ini bisa berdampak bagi kehidupan keberimanan kita, karena sedikit banyak pasti kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan dari apa yang sedang terjadi ini. Namun kembali kita boleh mengingat peristiwa Paskah yang boleh kita rayakan pada saat ini menjadi pembuktian janji Tuhan kepada manusia bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia. Kematian pun telah Ia retas dan Ia kalahkan. Dan kita boleh yakin dan percaya pada saat ini pun wabah pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu, dan kita boleh dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Pengharapan kita kepadanya boleh menjadi senjata yang kuat dalam memperkokoh langkah juang kita di tengah bahaya dan ancaman yang sedang kita hadapi pada saat ini.
senada dengan himbauan yang sering digaungkan kepada kita. Jangan takut, jangan panik, dan tetap waspada. Inilah juga formula bagi kita orang percaya pada saat sebagai pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati, Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan penyertaan-Nya dalam hidup dan kehidupan yang boleh kita jalan dan kita lewati. Ia juga memberikan pengharapan bagi kita umat manusia akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitan putranya Yesus Kristus. Tentunya janji pengharapan akan penyertaan akan kehidupan kekal yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini. Seharusnya diikuti dengan rasa sukacita dan syukur yang mendalam. Secara khusus pada saat ini kita pun juga boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181. Usia yang sungguh luar biasa yang boleh dinikmati oleh lembaga yang kita kasih dan kita cintai, Gereja Kalimantan Evangelis. Dan tentu di dalamnya kita juga boleh yakin dan percaya sampai usia 181 tahun GKE boleh ada dan berada. Semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, dari penyertaan Tuhan di dalamnya. Maka dari itu, bagi kita warga Gereja Kalimantan Evangelis, mari kita boleh bersama-sama terus mendukung gereja yang kita kasih dan kita cintai untuk boleh tetap eksis, untuk boleh senantiasa mampu mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Seraya dengan itu, kita pun diajak untuk boleh dapat tetap terus bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hari-hari kehidupan kita. Sehingga hidup yang boleh kita jalan dan kita lewati pada saat ini adalah sebuah kehidupan yang penuh makna. Karena hidup ini adalah kesempatan. Maka dari itu, mari kita bersama boleh hidup dalam sebuah keyakinan bahwa Allah menyertai kita, sehingga kita boleh terlepas dari ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Melainkan kita boleh tetap terus berkarya demi kepujian dan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Pakaian kematian itu telah Yesus Kristus tanggalkan untuk memberikan kehidupan baru bagi orang percaya yang mengasihinya. Kehidupan kita setiap orang yang percaya boleh senantiasa semakin dibaharui dari hari ke hari sampai hari kedatangannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya pada saat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menyempurnakan firman-Nya dalam hati dan hidup kita masing-masing, sehingga kita boleh memberlakukan setiap kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah, selamat hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181. Tuhan Yesus memberkati. We love GKE. Amin.